sini ya. Oh, tuh. Ini. Tuh. Hah? Tuh. Mengerikan. Ini nggak ada. Di samping saya Bang Heri berarti. Mengerikan teman-teman. Tuh, orang kan. Oh iya, orang kan. Iya. Saya bilang apa? Ini mengerikan ini di sini. Beri kasih rating lah ya. Iya. Ya. Kemarin pada saat sore hari saya nggak ada indikasi di sini. Tapi sebenarnya ini tuh satu ini ya. Yo, Bang Heri, Bang Hadi, siap enggak nih? Gue dengar ada tempat yang angker dan gak ada yang berani masuk. Tapi kita bakal uji nyali. Let's go! Langkah berat, gelap gulita, malam mulai datang. Lorong misteri, siap explore. Di tempat sunyi, ada bisikan suara seram. Lalu ketawa, langkah kaki misterius bikin merinding. Bang Heri, Bang Hadi yang berani. Jalan terus, gak ada yang lari. Kita bukan takut, malah ketagihan cari misteri. Yo, apalagi yang bakal kita temuin nanti? Bang Heri, Bang Hadi, setan pun gak berani. Lorong misteri, yo. Lorong misteri. Yo, apalagi yang bakal kita temuin nanti? Bang Heri, Bang Hadi, setan pun gak berani. Lorong misteri, yo. Lorong misteri, yo. Lorong misteri. Kenapa kamu meriang? Iya Oma. Stoplah dulu, jangan syuting malam dulu, biar jangan sampai meriang. Aduh Oma. Tapi kan kalau nggak syuting kasihan subscriber Oma. Nggak ada yang ditonton sama konten kita. Subscriber ngerti lah kan keadaan kamu. Kalau kamu sedang sakit. Aduh, susah Oma. Zaman sekarang itu konten-konten itu terbaru itu harus ada. Perkembangan zaman itu makin cepet Oma. Kalau kita nggak update konten, ketinggalan Oma sama konten-konten orang. Pentingkan kesehatan kamu dulu itu. Gak usah mikirin uploadan dulu. Yang penting kamu sehat. Aduh, gimana ya Oma ya? Kayaknya juga sih libur, istirahat. Tapi kan kewajiban sebagai konten kreator kan harus benar-benar ketat Oma. Gimana ya Oma ya? Biar bisa konten lagi Oma. Apa solusinya Oma ini? Ya udah, nih, Om ada obat mujarab dari turunan nenek moyang kita. Tolak angin sido muncul. Obat herbal untuk masuk angin paling bagus dan ada madunya loh. Ini obat meriang, batuk, tenggorokan kering. Pokoknya cocok untuk kita. Terkadang Oma kalau bikin itu dicampurkan air panas, diaduk-aduk. Nih obatnya. Bener kata Oma, solusi dari nenek moyang, tolak angin, sido muncul. Yuk, kita konten lagi.
ini, tim Lorong Misteri kembali melangkah ke tempat yang dikenal warga sebagai sumber gangguan dari dunia lain. Sebuah gedung terbengkalai, bekas rumah sakit yang sudah lama tidak beroperasi, namun masih menyisakan aroma kematian dan misteri. Dindingnya runtuh, lorong-lorongnya gelap dan sunyi. Tapi yang paling menyeramkan bukan sekedar bangunannya, melainkan cerita-cerita yang menyelingkuhinya. Menurut pengakuan warga sekitar, bekas rumah sakit ini dihuni banyak makhluk astral. Suara ranjang yang diseret, jeritan pasien, hingga penampakan suster tanpa wajah sering terdengar dan terlihat, terutama saat malam menjelang. Lebih mengerikannya lagi, jalan raya tepat di depan gedung ini sering terjadi kecelakaan misterius. Banyak yang percaya arwah yang belum tenang dari dalam rumah sakit ini ikut mengganggu para pengendara. Malam ini kami membawa EMF Detector, aplikasi GhostTube, dan seluruh keberanian yang kami punya untuk menjawab satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya masih bersemayam di dalam gedung bekas rumah sakit ini? Selamat datang di investigasi kami malam ini. Selamat datang di Lorong Misteri. Selamat malam, Sobat Lorong Misteri. Malam hari ini kita tepat ada di salah satu bangunan terbengkalai yang konon dahulunya adalah sebuah rumah sakit yang beroperasi di wilayah daerah Banten. Dan hari ini, di malam ini, hujan begitu awet. Tapi tidak menghalangkan niat kita untuk mengeksplor dan sekarang kita sebutnya bukan explore lagi ya, tapi kita sebutnya investigasi ya. Investigasi di bekas rumah sakit ini. Konon menurut pengakuan warga, di depan bangunan ini kerap kali terjadi kecelakaan motor maupun mobil. Kemudian korban kecelakaannya ini dibawa ke rumah sakit ini gitu. Nah, di situ akhirnya timbullah mitos-mitos atau urban legend di sekitar sini kalau katanya minta tumbal gitu. Ya kadang warga kan cuma ini cocokologi atau bagaimana, saya juga kurang paham. Langsung saja kita datengin segimana seremnya ketika di tengah malam kita investigasi rumah atau bangunan terbengkalai. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Oke, pemirsa, Sobat Lorong Misteri. Malam hari ini kita sudah ada di ini area depan ya. Mungkin disebut area resepsionis. Nah, di sini ada sebuah ranjang. Mungkin kalau siang hari dipakai oleh ini ya, Tunawisma atau anak-anak nongkrong jajan di sini nih, ya. Dan di sini ada toilet ya teman-teman. Ya.
kumuh sekali. Entahlah ini sudah berapa tahun terbengkalai. Kelihatannya sih sudah lebih dari 10 tahun kalau lihat dari kondisinya ya. Warga pun tidak tahu tepatnya kapan. Oke, teman-teman, ini lantai satunya. Ini ada 2 lantai teman-teman. Ya. Ini apa ini ya? Ini kayak ruangan ini. Ada unggas mati. Ya. Jadi ada ayam mati, udah jadi tulang belulang. Ini kayak ini ya, tempat parkir. Nah, banyak sampah sekali di sini. Dan ada mesin, teman-teman. Entahlah ini mesin apa, kayak bengkel. Assalamualaikum. Ada besi di sini. Saya curiga kalau ini adalah barang hasil maling. Enggak, Bang. Biasanya tempat ini sore hari atau siang hari di depan bangunan ini sering kan truk, Bang ya. Ada besi banyak begini. Untung aja nggak ada yang maling. Ini ruangan kamar. Ini kamar lagi. Mungkin kalau ruangan sekecil gini disebutnya klinik kali ya, bukan rumah sakit. Tapi kalau dari warga sih rumah sakit, Bang ya. Ada toilet tuh. Toilet juga. Bangunannya tidak seperti rumah sakit pada umumnya sih. Saya lihat juga kan. Lebih ke Assalamualaikum. klinik sih. Menurut saya juga, tapi kalau menurut warga memang rumah sakit ya. Daunnya. Kita udah ada berada di tempat di belakangnya ini. Kamar mandinya juga. Sayangnya bangunan ini tidak meninggalkan ini ya, interior bekas klinik atau rumah sakitnya seperti apa namanya, tempat tidurnya atau tempat infusnya gitu. Tadi saya sempat melihat ini sebenarnya di situ ada bekas kursi roda, bangkunya gitu, Terus ya, bantalnya itu, bantalannya gitu. yang buat orang Nah itu dia pup Bang Heri. gitu ya. Gitu. Nah, Bang Heri, pada saat saya sore hari di sini saya sendirian. Kemarin yang terdapat indikasi hingga berwarna kuning yang tandanya cukup kuat ya, itu berada di gerbangnya. Oh, di gerbang depannya malah. Iya, berada di gerbang depannya. Saya di sini tidak mengganggu ya. Makhluk astral hadir ternyata teman-teman di sini. Oh benar hadir di sini dia. Mungkin itu adalah pemicu dari seringnya banyaknya kecelakaan di depan rumah sakit ini. Betul. Sini serem banget Bang Heri. Iya. Tadi kita belum kesini, sorry. Iya. Coba kita kesini yuk. Aduh. Oh, ini nembus sini tuh. Mungkin kita naik ke atas, tapi kita ke lantai 2 nanti. Oke, seperti ini kondisinya ya. Aduh ya Allah, ini sungguh memprihatinkan ini. Lantainya udah hancur ya Allah. Kenapa ini ya? Apa ini spiteng ya? Itu kayaknya. Hati-hati buat ngejeblos.
Ini udah puluhan tahun pasti ini ditinggalkan, udah nggak berbentuk lagi. Beda halnya kalau kayak klinik atau rumah sakit yang pernah kita datangin ya, yang masih baru mungkin 5 tahun, itu masih ada bentuk peninggalan kehidupannya gitu. Ini tuh udah kayak banyak yang pecah gini. Kayaknya udah hampir 20 tahun lebih deh. 20 tahunan ya? Iya. Bau banget di sini ya, sorry. Bau ya? Oh, Bau bangke ya? iya bau bangke. Oke, kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu Bang Heri. Saya mau menunjukkan sesuatu ke Bang Heri. Coba kita cek. Coba di sini. IMF detektor ya. Iya. Nah, buat teman-teman, sebelum saya memberitahu ya, atau teman-teman masih bertanya, ini apa? Tolong ya, Ai. Kasih tahu dong, ini apa ya, Ai? IMF detektor adalah alat untuk mendeteksi medan elektromagnetik. Dalam dunia paranormal, alat ini digunakan karena diyakini makhluk astral bisa memengaruhi medan tersebut. Lonjakan IMF tanpa sumber jelas sering dianggap sebagai tanda kehadiran makhluk tak kasat mata. Oke, Ayu udah ngasih tahu ya teman-teman ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Oke, Bang Heri, coba yuk kita ke daerah sini nih. Soalnya di sini kemarin saya mendapatkan Sinyal kuning. ya sinyal kuning, cukup ada energinya di sini. Di sini ya. Oh, tuh. Nih. Tuh. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nih. Tadi kan? Iya. Itu nanti diulang lagi aja. Biar teman-teman tadi bisa melihat jelas. Tuh. Di sini ya. Oh, tuh. Nih. Tuh. Tuh. Sampai ke hijau muda tadi. Sempat. Tuh, hijau muda. Main di gerbang sini nih. Iya, di gerbang sini. Tuh. Tuh. Kan ini nggak ada. Di samping saya tombol. Bang Heri berarti. Ya, teman-teman dari sini jadi kayak semacam gerbang ya. Ini semacam nyapuan ya. Oke, ya udah jelas ya. Jadi memang dimulai dari gerbang depan ini terdapat sinyal-sinyal yang menandakan kalau tempat ini memang cukup kuat secara energi gaibnya. Langsung kita naik ke atas untuk membuktikan lebih dalam hasil investigasi di malam hari ini. Semoga kita mendapatkan tanda-tanda keberadaan makhluk gaib ya di tempat sini. Assalamualaikum. Ya Allah, di sini merinding. Wah, saya langsung naik buruk-buruk saya. Coba dicek Pak Hadi, apakah ada sinyal kuning? Ya, hijau muda. Mudah kan? Ya, berarti benar. Saya langsung mulai merasakan merinding sini. Hijau muda. Dan tangganya ini unik ya, unik banget. Ya Allah, ada lagi ternyata tangga ke atas. Ya, 3 lantai Bang Heri. 3 lantai? Iya. Luar biasa. 3. Iya, 3 lantai kan? Iya. Benar. Di sini ada. Allahu Akbar. Tuh. Bener ya, mengindikasikan bahwa tempat ini memang cukup angker ya. Cukup. Oh ya. Tadi kasih rating lah ya. Iya. Ya. Kemarin pada saat sore hari saya nggak ada indikasi di sini. Tapi sebenarnya ini tuh satu lurusan secara vertikal dengan lantai bawah. Iya kan? Tuh, Ada di depan gerbangnya. Jadi memang kalau secara elevasi ini startnya memang dari tanah bagian depan. tuh. Ini sampai oren. Kenceng banget. Makanya sekuat banget ini bikin Coba saya merinding. Bang Heri, takutnya para subscriber atau para penonton tidak percaya Bang Heri. Taruh aja, coba taruh. Coba ya, taruh. Taruh aja. Taruh, kita liatin ya. Belum ada ya Bang Heri? Karena kan letaknya kadang beda. Letaknya kadang beda, iya. Kecuali dia bisa gerak sendiri pakai tali atau apa.
Emang makhluk gaib itu kan berpindah-pindah juga ya Bang Iya. Heri ya? Nggak di satu tempat. Makanya sebenarnya ya kalau kita mau jujur, tubuh kita ini lebih cerdas dari apa yang kita kira. Iya benar. Jadi tubuh kita ini bisa merasakan sinyal-sinyal yang dipancarkan dari makhluk gaib, ya teman-teman ya. Jadi ketika kita merinding, ketika kita takut, secara otomatis menandakan kalau diri kita menerima sinyal keberadaannya makhluk gaib tersebut gitu. Cuma tidak semua orang dapat melihatnya, gitu dia. Betul betul. Oke, langsung aja kita masuk ke sini dulu nih. Apa? Langsung aja kita masuk sini dulu ya. Ya. Biasa ini cukup Ini saya pegang aja Bang Heri kalau Bang Heri kesulitan. Cukup. Biar sambil nunjukin. sini cukup ini juga ya. Cukup bikin merinding bulu kuduk saya berdiri. Lagi-lagi di sini banyak sekali bangkai-bangkai ayam. Ya. Coba Ayam. matiin lampunya. Nah. Oh, terlalu. Bisa sih. Iya. Kelihatan. Apakah ayam ini naik ke lantai 2 untuk mati doang gitu ya? Kamar, udah bekas kamar, dan ini kamar mandi nih. Oh, serem ya. Banyak kecoa. Lagi-lagi ini kayaknya semacam ini dapur ya, pantry. Ini dapur buat memasak, mungkin pantry umum buat wastafel. Ya Allah, apa itu? Oh, di sini ada toilet. Banyak banget. Kita mengganggu dia Bang. Di ruangan sini tuh Bang, dicek. Dawat. Serem nih. Benar berarti lebih dari 10 tahun ini. Sudah 20 tahunan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Burungnya. Tuh, Kenapa burungnya? menjengkang. Hampir ke muka saya. Hampir ke muka saya. Ngejengkang dia, kayaknya capek dia. Sepoyongan. Sering banget ya kita datang ke bangunan kosong, banyak waletnya ya. Iya. Teman-teman ya. Kayak kecoanya juga sih. Iya. Ini kecoanya karena lembab. Bang, maju dulu. Kadang saya ngerasa sedih ya, begitu miris melihat bangunan-bangunan yang sebenarnya megah gitu dulunya, dan kini sudah terbengkalai. Sedangkan di sisi lain orang-orang sekitarnya rumahnya kumuh gitu ya. Kasihan. Astagfirullah, pocong. Ya Allah, gambar pocong sama gambar apa ini? Pegasus kali. Pegasus apa itu? Gambar-gambar jorok memang Heri. Allah. Banyak gambar-gambar jorok ya. Ini menandakan bahwa rusaknya generasi bangsa kita. Ini bukan Indonesia emas ya, tapi Indonesia cemas. Bener. Ini lagi-lagi kamar mandi. Orang walet juga jangan. Udah mati meninggal. Toiletnya. Bangke. Aduh, walet juga banyak ya. Allah. Oke. Ini merinding ya. Di sini kayaknya tiap-tiap kamar nih. Assalamualaikum. Di sini cukup merinding, coba dicek. Kayak detektornya. Tuh. Belum ada pergerakan. Sini semua. Oke, kita mancing dengan siulan. Apakah dia terpancing untuk keluar atau mendekati saya, Bang Heri? Ya Bang Heri ya? Iya. Ketika dia mendekati saya berarti terindikasi ada kehadiran dari dia.
Kayak suara ledakan. Kayak suara ledakan di depan. Wih, ini ngeri banget di sini, Bang. Mengerikan, teman-teman. Tuh, orang kan? Oh iya, orang kan? Iya. Saya bilang apa? Ini mengerikan ini di sini. Ya Allah. Dah, udah, kok tidak bilang. Yuk, kita maju lagi. Coba maju lagi. Tuh, benar kan? Kayak orang. Firasat saya ternyata berbanding lurus dengan detektor ini ya, alat ini. Coba. Ketika kita bilang, ini agak ini, agak ngeblur ya. Coba dilap dulu. Ini kena hujan kali tadi ya? Iya. Pantulan ya? Iya. Dah. Kemana? Jangan lah. Ya udah, yuk. Lanjut. Depan. Iya. Coba ya. Kita nggak apa-apa ya, dilap ya. Kita lihat teman-teman indikasi di sini. Kepancing. Bang Heri, ada kehadiran? Iya. Di kamera kelihatan nggak sih? Rautnya silau banget Bang Heri. Hijaunya kencang banget soalnya. Iya. Tuh. Panas banget ya. Iya, gerak. Saya pengen tahu. Tidak ada angin. Astagfirullahaladzim. Buset. Kita mengganggu menghidupnya. Kasian dia, jadi kayak tabrak-tabrak, kepalanya mentok-mentok. Lagi-lagi kamar mandi ya. Jadi emang setiap kamar ada kamar mandinya. Setiap lorong ada kamar mandi. Oh, sorry Bang Adi. Ya, maaf. Pegang. Ya. Kenapa Bang Adi? Burungnya kenapa nih? Kayak capean dia. Kayak kecapean ya? Siap burungnya. Coba kita bantu burungnya. Oh, udah. Kenapa nih burungnya? Tuh nggak bisa terbang tinggi. Apa yang kecil ya? Ya biarin yuk. Tinggalin. Lumayan. Ini ya. Angker lah ya. Hah? Cukup angker lah ya. Iya. Cukup kuat lah energinya di sini. Kuat. Ini lantai 7 bisa diakses nggak Bang Adi? Hah? Bisa diakses. Pemirsa, ini ada lantai yang menuju atas lagi nih. Kayaknya nih dak ya atas ya, lantai terbuka ya? Enggak. Oh bukan, ada lagi. Iya. Enggak terbuka. Assalamualaikum. Ya Allah. Sepertinya ini bangunan yang rumah sakit ini belum rampung kali ya. Masih dibangun lagi terus tiba-tiba stop gitu ya beroperasi. Sepertinya. Kasihan ini nih. Alah. Atau ini cuma jadi gudang aja? Kayaknya gudang deh ini. Gudang stok obatnya ya. Iya kali ya. Di atas mah. Ini teman-temannya, jadi ini bangunan ini banyak sekali sekat-sekatnya, ruangan-ruangan terpencilnya, kayak labirin gitu ya. Ya Allah, hati-hati. Untung kita ngeliat. Kalau nggak bisa jatuh nih. Iya. Mari. Sana apa itu? Nah ini kayak tempat toren ya. Kayak gudang lah gitu. Biasa. Iya tempat toren bener. Terus ada apa itu? Timun. Pohon timun. Itu apa lah itu ya? Iya. Pohon timun. Ada saking terbengkalai sudah lama itu ada sampai numbuh timun pemirsa. Oke. Kita ke depan.
Jangan lewat jendela, kalau berbahaya. Assalamualaikum. Ya, dihimbau juga buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau mengikuti jejak kita seperti ini, harap berhati-hati ketika kita mau masuk ruangan seperti ini tadi. Iya. Kalau saya tidak menggunakan senter, mungkin saya sudah terjatuh, tidak melihat kalau ini adalah jendela gitu. Iya benar. Jadi harap berhati-hati, lebih mawas diri dan waspada ya teman-teman ya. Karena tidak tahu kita kondisi bangunan yang sudah terbengkalai kan, sudah rapuh karena hujan, karena lapuk, termakan oleh usia, dan juga khawatir ada hewan-hewan buas. Misal ada anjing liar atau ada ular kobra. Karena ular kobra itu senang ada di bangunan-bangunan terbengkalai seperti ini. Ini lembab ya, kayak timun ya. Ya Allah, apa itu? Nah, kayak timun. Tapi di sini nggak orang ya Bang ya? Enggak. Saya juga emang nggak merasakan merinding kalau di sini tadi doang tuh. Di bawah ya. Oh. Tapi memang untuk di atas pada saat sore hari saya kesini pun tidak ada apa-apa. Tapi justru Bang Heri, saya tidak merasakan apa-apa pada saat siang hari mungkin ya. Ada terang. Karena mungkin masih terang. Yang di tengah lebih gelap ya? Iya, di tengah mungkin. Di sini masih agak sejuk teman-teman karena hujan ya. Iya. Tadi di tengah tuh panas banget. Panas banget bener. Panas banget. Aduh, saya sampai ini sampai kayak pilek ya, bersin-bersin karena mungkin cuacanya juga lagi kurang kondusif, ditambah di sini juga banyak debu ya, kotor teman-teman. Berhati-hati, hati-hati teman-teman ya. Ada suara kedengeran nggak? Enggak, saya nggak dengar. Suara apa? Kayak ada apa namanya, kayak kayu gitu, kayak pengen jatuh. Oke teman-teman, seperti inilah hasil investigasi kita malam hari ini. Bener kan? Saya datang ke sini merinding lagi. Ini. Coba kita gelapin dulu deh. Ya. Langsung merinding pagi berkeringetan. Ini sekeringetan. Anjing memberi panggilan biar dia terpanggil hadir dekat saya. Ayo hadir, coba. Coba kita ke yang tadi tempat orang Bang Heri. Tapi ada ini, ada ini. Ban. Bukan. Ada si walet ya. Kasihan, coba ya kita maju jadi ke depan ambil jalan. Tuh. Ke depan. Hah? Mundur? Iya, mundur. Iya. Saya nggak ngeh. Oke, jalan lagi. Matiin aja. Matiin aja lampunya. Gelap banget, nggak kelihatan Bang Heri. Coba hadir. Sini tadi. Tuh. Seperti ini. Oke teman-teman, kita disclaimer ya di awal kalau konten ini bersifat real ya Bang Dia. Ya. Memang kalau kita mencari setan dan investigasi di tempat angker itu apa adanya seperti ini, real. Ya. Terkadang rasa takut itu lahir dari apa yang kita pikirkan. Betul. Kalau kitanya berani ya alhasil jadi berani. Tapi lagi-lagi meskipun kita seberani apapun kita, tubuh kita ini dapat menerima sinyal bahwasanya ada makhluk yang tak kasat mata yang bisa kita rasakan. Salah satunya dengan kita merasakan merinding itu. Ya. Merinding adalah apa ya, sinyal terbaik. Iya.
Ya nggak sih? Iya, betul. Salah satu Dibanding, barometer kita merasakan Iya. sinyal dari makhluk tak kasat mata. Iya. Ya Allah. Sinyal terbaik dari tubuh kita ya. Oh, Layaknya EMF detector ini. betul. Ya, kalau kita merinding memang benar-benar ada yang hadir di samping kita gitu. Iya. Nah, Karena memang sekarang- tubuh kita itu tidak bisa dibohongi ya kan? Betul. Nah, ya kan saya berdiri di sini merinding lagi. Serius. Merinding lagi. Coba baris lagi. Kan kebetulan tadi juga di sini ya ada lagi ya. Ada. Coba saya pegang. Coba. Pecah-pecah seperti ini ya kondisinya. Kayaknya orang iseng nih, mukul-mukul gitu. Jadi Bang Erik jatuh. Biasa. Nah, seperti inilah teman-teman. Kalau kita ekspor dengan secara real dan jujur seperti ini kondisinya, tidak ada bunyi-bunyi tertawa, tidak ada penampakan ya. Ya. Tidak ada apa namanya gangguan-gangguan yang berlebihan. Tapi mohon maaf Bang Erik. Ada beberapa tempat memang yang sering ada tawa, ada sering suara. Betul, memang. Tapi hal begitu terkadang suka tidak tertangkap oleh kamera, Iya. tidak tertangkap oleh sound recorder. Iya betul. Ya, biasanya hanya terdengar oleh kita aja yang ada di ruangan ini. Iya. Gitu, teman-teman. Jadi ayatnya suara-suara ketawa, nangis itu benar adanya, tapi jarang sekali tertangkap gitu. Hanya orang sendiri yang ketika masuk dan merasakan. Iya. Tapi rasa merinding itu biasanya meskipun tidak ada suara, merinding tetap ada. Iya. Makanya kita tadi bisa menilai ya bahwa Menilai. ratingnya ini mungkin rating 3 Iya. dari 5, 3/5 teman-teman. Ini ya, kelas menengah lah rasa takutnya. Oke, langsung itu ya, kita ke bawah Bang Adi. Tawa. Oke, teman-teman, ini hadiah. Oke, pemirsa, dari atas tadi sudah kita ulas bagaimana tempat ini dan apa yang kita rasakan. Next kita akan mencari tempat yang lebih angker dari tempat sini. Kalau teman-teman ada rekomendasi tempat silahkan komen, dan kalau teman-teman ada yang ingin harus kita ulas dan harus untuk bahan evaluasi kita, silahkan komen aja teman-teman ya. Apalagi yang bakal kita temuin nanti. Di sini nggak ada